ini dalam Injil Lukas pasal 24 1 sampai 12. Tadi di news sudah menceritakan secara singkat ya. Saya percaya kita sudah sedikit paham. Tetapi ada saya temukan hal-hal yang terpenting untuk kita pelajari sebagai perenungan bagi saudara dan saya dalam satu perikop ini. Kita melihat ada tiga respon manusia terhadap berita kebangkitan. Yang pertama, respon dari perempuan. Yang kedua, apa respon murid-murid Yesus atau rasul-rasul Yesus? Tidak percaya, masih ragu. Yang ketiga, dan ada yang masih mencari, penasaran, hanya sekedar terheran, tapi belum percaya sepenuhnya. Siapa itu? Murid Yesus. Mari kita renungkan satu persatu. Yang pertama, para perempuan. Saudara, setelah saya menyimak baik-baik satu perikop ini, wah luar biasa ya. Di ayat 1 apa dikatakan di sana? Pagi-pagi benar. Saya selidiki pagi-pagi benar itu ternyata sekitar jam 3 subuh. Mereka bangun. Perempuan-perempuan bangun untuk datang menemui mayat Yesus. Sebenarnya tujuan perempuan ini bukan melihat mujizat, betul saudara? Bukan menyaksikan sebuah mujizat, hanya mau mengolesi, ya membawa rempah-rempah. Kalau tradisi orang Yahudi dulu kalau orang meninggal ya, itu di rempah-rempah yang tidak ada formalin seperti zaman sekarang. Di rempah-rempah supaya awet dan supaya wangi, bapak saudara. Nah, saya sangat salut tindakan atau respon dari perempuan ini. Bayangkan bapak saudara, perempuan ini yang sudah mengenal Yesus selama dia mengajar ya di dunia kurang lebih berapa tahun? 3,5 tahun bersama murid-muridnya. Dia tahu itu Yesus. Tetapi kita melihat di sini murid-muridnya juga bersama-sama dengan Yesus 1 kali 24 jam. Tapi kita melihat respon dari tiga manusia ini sangat jauh berbeda bapak saudara. Saya sangat salut respon dari perempuan ini. Mereka pagi-pagi benar bangun ketika orang masih tidur terlelap. Bukan dengan tangan kosong bapak saudara, dengan membawa rempah-rempah. Kita melihat di sana apa yang pertama mereka saksikan. Batu terguling. Itu pemandangan pertama. Yang kedua, setelah mereka masuk ke dalam kubur kosong, mayat Yesus sudah tidak ada di sana. Apa respon mereka ketika mereka melihat sebuah keajaiban yang terjadi? Yang pertama, batu tersingkirkan, batu besar loh, yang tidak bisa disingkirkan oleh tangan manusia biasa. Yang kedua, bahwa mayat Yesus tidak ada. Apa respon perempuan-perempuan ini? Mereka langsung percaya dan mengingat perkataan Yesus yang pernah dikatakan waktu di Galilea. Tadi di slide video tadi. Lalu bertindak segera memberitahukan kepada murid-murid Yesus atau kepada saudara-saudara mereka. Perempuan ini langsung bertindak. Mereka percaya, merespon, langsung bertindak menyampaikan kepada murid-murid Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kita datang kepada Yesus dengan kesedihan, dengan segala pergumulan hidup kita, dengan tetesan air mata kita, itu tidak salah. Tetapi Tuhan menjawab lebih dari apa yang kau gumulkan. Tuhan menghargai setiap air matamu, Tuhan menghargai setiap perjuanganmu. Tapi percaya bahwa Yesus memberikan engkau dan saya kemenangan. Bahkan mungkin statusmu dianggap rendah oleh manusia sekalipun, tetapi Yesus tidak menganggap engkau rendah seperti pandangan oleh manusia. Tinggal dari respon hati kita. Perempuan-perempuan ini, mereka menjadi saksi pertama loh di mujizat di hari kebangkitan Yesus Kristus. Bukan karena posisi mereka, tapi karena kerinduan hati mereka yang terbuka untuk datang mencari Yesus. Yang seharusnya juga kita miliki bapak saudara. Ketika ada kerinduan dalam hati ini, ingin mencari Yesus, ada otomatis sebuah tindakan. Bukan hanya
percayalah, engkau datang beribadah di tempat ini, engkau akan menemukan pribadi Yesus dalam hidup saudara dan saya. Setiap hati yang rindu, setiap hati yang haus, dia akan menemukan kebenaran firman Tuhan berkata, carilah, maka engkau akan menemukan aku. Yang kedua, kita melihat para murid sulit percaya meski sudah mendengar. Slide berikutnya. Yang kedua, para murid sulit percaya walaupun sudah mendengar. Dalam ayat 10-11, saat para perempuan menyampaikan kabar kebangkitan kepada para murid, reaksi mereka sangat manusiawi. Ada di video. Omong kosong, hanya cerita dongeng. Ya, memang secara manusiawi para murid-murid Yesus pada waktu itu sangat kehilangan, sangat masih dalam keadaan duka, Bapak Saudara, mengalami kesedihan, terpukul. Ya, mungkin mereka mengalami kehilangan sosok guru yang mereka kasihi selama kurang lebih setengah tahun bersama mereka. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami bagaimana rasanya kehilangan yang kita cintai, yang kita kasihi. Demikian hanya yang dirasakan mungkin murid-murid Yesus. Tapi yang kita tahu, Alkitab mencatat bahwa Yesus sudah pernah mengatakannya waktu di Galilea kepada murid-muridnya. Nah, kita perhatikan di sini bahwa murid-murid Yesus tidak percaya walaupun mereka sudah mendengar. Dia katakan omong kosong, memakai logika, pikiran. Bapak Ibu, kalau kita mau menemukan Yesus, mau mengalami Yesus, tapi mengandalkan logika kita sebesar bapau ini susah, tidak akan nyambung. Sampai sekarang ini pun banyak perdebatan. Masa sih Yesus bangkit? Masa sih Yesus mau mati? Mau aja dia mati. Kalau hanya logika, sejarah mencatat, Alkitab mencatat, firman Tuhan Yeran amin, ini akurat, Bapak Saudara. Tapi murid-murid Yesus mereka tidak percaya. Ada apa? 3,5 tahun mereka bersama Yesus, dari pagi sampai malam, duduk bersama makan malam. Tapi mereka tidak percaya, sekalipun mereka sudah mendengar kabar itu. Pakai logika. Beda sekali ya dengan perempuan, pakai dengan hati, perasaan. Masa sih Yesus bangkit? Betul-betul tidak ada mayatnya, omong kosong, pakai logika. Kadang-kadang masih manusiawi ya. Kita berpikir dulu. Orang mengatakan pesan, menyampaikan pesan kepada kita, kita memakai hikmat, kita memikirkan dulu. Tapi jangan mengandalkan pikiran atau logika kita, saudara. Murid-murid masih memang sangat berduka, masih kecewa pada waktu itu. Tapi kita melihat di sini, kenapa para murid sulit percaya, Bapak Saudara? Padahal ketika Yesus masih hidup, Yesus selalu bersama-sama dengan mereka 3,5 tahun lamanya. Saudara, di sini kita melihat bahwa ukuran kedewasaan rohani seseorang itu tidak dilihat seberapa lama dia menjadi Kristen, seberapa sering dia ke gereja, seberapa banyak dia hafal ayat firman Tuhan. Tetapi yang menentukan adalah iman, kedekatannya dengan Tuhan, iman dan karakter. Ini berbicara tentang hati kita. Seberapa dalam kita mengasihi Yesus, seberapa jauh hubungan kita dengan Yesus. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 di sana dikatakan, barang siapa tinggal di dalam Yesus, Yesus akan tinggal di dalam saudara dan saya, dan kita menghasilkan buah. Jadi ukuran kedewasaan rohani seseorang itu adalah menghasilkan buah karakter. Kita melihat dari murid-murid Yesus, saudara. Kita perhatikan di sini, para murid mereka tidak siap menerima berita itu, kebangkitan itu, masih pakai logika. Padahal mereka pernah mendengar Yesus berkata bahwa dia akan mati, diserahkan kepada orang berdosa, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Saya mau katakan di sini, Bapak Saudara, informasi saja tidak cukup tanpa hati kita terbuka. Hanya mendengar tidak cukup kalau kita tidak membuka hati kita sepenuhnya kepada Yesus. Ingat kisah perempuan 12 tahun sakit pendarahan. Dia hanya mendengar, lalu bertindak dan membuka hati, merespon kehadiran Yesus. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi dalam kehidupannya. Seringkali Bapak Saudara, kekristenan saat ini
hanya mendengar berita keselamatan, tapi masih mengeraskan hatinya, susah membuka hatinya untuk menerima, mempercayai Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Di sini kita melihat jelas bahwa iman tidak hanya soal mendengar saja, tapi juga soal hati yang bersedia mau percaya kepada Yesus. Oleh karena itu kita tidak boleh cepat menghakimi kalau orang susah membuka hatinya, masih mengeraskan hatinya. Pernah saya alami dalam keluarga sendiri, Bapak Saudara. Pada waktunya Tuhan, waktu yang tepat, Tuhan akan mencoba dengan cara Tuhan untuk melembutkan hati mereka, sehingga mereka boleh membuka hati, menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Satu orang diselamatkan, maka seisi rumahnya akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan ini yang terjadi dalam keluarga saya, Bapak Saudara. Begitu keras, sekeras batu, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kuasa Tuhan sudah bekerja, Tuhan sanggup melembutkan hati yang keras menjadi hati yang lembut dan mau taat. Bahkan para murid sendiri pernah meragukan, tapi mereka akhirnya dipakai luar biasa oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah bekerja, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Amin. Yang ketiga, Petrus. Kita lihat respon Petrus tadi ya di video. Perempuan duluan, baru terakhir Petrus, baru yang terakhirnya lagi murid-murid Yesus. Petrus ini, Simon Petrus, rindu dan penasaran, tapi belum penuh iman, masih tahap pencarian, masih ingin tahu tahap proses. Dalam ayat 12 saya dikatakan, Petrus berlari ke kubur setelah mendengar kabar itu. Ia tidak duduk diam, ia mencari dan menyelidiki. Ia hanya menemukan kain kafan dan menjadi heran. Tadi di video, dia hanya memegang kain kafan. Dia berpikir, dia terheran-heran. Apa yang terjadi? Petrus belum percaya sepenuhnya, tapi ada kerinduan dalam dirinya, ada langkah menuju iman. Saudaraku, terkadang dalam perjalanan rohani kita, rasa ingin tahu dan pencarian itu adalah bagian penting. Amin. Rasa ingin tahu. Saya sebelum menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup saya, dulu saya rasa ingin tahu itu ada. Siapa sih itu Yesus? Padahal sudah Kristen. Rasa ingin tahu ada. Karena saya penasaran, maka saya ikutlah sebuah komunitas. Disitulah saya dibimbing. Dan yang pertama buka hati. Buka hati, oh begini ternyata. Buka hati, saya masuk ke dalam, maka saya alami Yesus secara pribadi dalam hidup saya. Boleh saya berdiri di depan saudara pada hari ini. Tuhan menghargai mereka yang masih ingin tahu. Saat ini banyak orang Kristen yang masih di tahap ini, Bapak Saudara, seperti Simon Petrus, masih ingin tahu. Wow, masih hanya sebatas terheran, tapi belum mengalami pribadi Yesus dalam hidupnya. Penasaran dan masih mencari. Ini yang masih terjadi sekarang ini, Bapak Saudara. Ya, banyak orang yang masih penasaran, keinginan tahuan mereka, Bapak Saudara. Saya ingatkan, jangan puas hanya sampai heran saja, tapi teruslah mencari sampai engkau mengalami, menemukan pribadi Yesus dalam hidup saudara dan saya secara pribadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 golongan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Yang pertama perempuan, mereka percaya, langsung bersaksi, mereka bertindak. Yang kedua, para murid ragu dan lambat percaya meski mereka sudah mendengar. Yang ketiga, Petrus masih mencari dan dalam proses iman mereka. Pertanyaannya, Bapak Saudara, kita ada di golongan mana sekarang ini? Apa respon kita hari ini setelah kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus? Apakah kita akan seperti perempuan-perempuan yang langsung percaya dan mau bertindak dan menjadi saksi, pemberita Injil, pemberita firman Tuhan? Ataukah seperti para murid yang masih penuh dengan keraguan, masih pakai logika? Atau seperti Petrus yang sedang dalam proses namun terus mencari? Sama katakan, Paskah adalah panggilan untuk bangkit. Bukan hanya sekedar mengingat kebangkitan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu mengalahkan dosa dan maut, tetapi Paskah adalah
bersama Tuhan. Kita percaya bahwa batu terguling begitu besarnya, begitu beratnya, melambangkan penghalang yang disingkirkan oleh Yesus Kristus. Kubur Yesus tertutup oleh batu besar yang berat, tidak bisa tergeser oleh tangan manusia, Bapak Saudara. Tapi batu itu terguling bukan oleh kekuatan manusia, namun kekuatan kuasa Yesus Kristus. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita sering mungkin diperhadapkan dengan batu besar yang menghalangi pertumbuhan dalam iman kita di hari-hari ini. Saya tidak tahu batu-batu apa yang menghalangi tahap proses pertumbuhan iman saudara dan saya pada hari-hari ini. Mungkin batu besar itu di dalam mungkin pergumulan berat. Tetapi saya ingatkan Bapak Saudara bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengharapan, ada jaminan yang pasti yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Mungkin di dalam berbicara batu itu adalah batu tentang trauma, tentang masa lalu, atau pergumulan berat, atau mungkin usaha saudara, atau mungkin rasa takut, keraguan saudara. Saya tidak tahu. Mungkin memiliki ketidakpastian akan masa depanmu, ketidakmungkinan. Tidak mungkin Tuhan ini terjadi. Tidak mungkin, mana mungkin dan lain sebagainya. Tapi percayalah, kita boleh menyaksikan 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus, dia mati tapi dia membuktikan kuasanya, bahkan melakukan mujizat. Dia bangkit dari maut. Dia menyingkirkan batu besar itu, batu-batu yang menjadi penghalang dalam proses pertumbuhan iman saudara. Kita dapat melewati jika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Lewat kebangkitan Kristus memberi pesan bahwa Tuhan sanggup menggulingkan segala penghalang dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang percaya katakan amin. Tuhan sanggup, sebesar apapun itu, sanggup menggulingkan setiap batu permasalahan dalam hidup saudara dan saya. Jika kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan membuka jalan saat tidak ada jalan. Kubur kosong dan batu terguling menunjukkan bahwa maut tidak dapat mengurung Yesus. Dia berkuasa dan dia hidup. Yang percaya katakan amin. Dia berkuasa dan dia hidup. Kebangkitan Yesus membangkitkan kita dari hidup yang terpenjara, Bapak Saudara. Kita bisa hidup dalam sukacita. Kita bisa hidup merasakan ada damai sejahtera. Kita bisa hidup ada ketenangan ketika kita berada di dalam Yesus Kristus. Batu terguling adalah undangan untuk masuk dan melihat. Kita saksikan perempuan-perempuan, batu terguling, mereka masuk ke dalam untuk menyaksikan mujizat Tuhan dan mengalami bahwa Yesus telah bangkit dari maut. Di sini kita melihat, jangan hanya sekedar berada di luar, tetapi mari kita masuk lebih intim lagi dalam hadirat Tuhan. Engkau merasakan dalam hadirat Tuhan, ketika engkau masuk lebih dalam lagi, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka lihat di sana ada mujizat dalam kehidupanmu. Ada kemerdekaan, ada kekuatan Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Apapun masalahmu bagi saudara, apapun mungkin masa lalumu, apapun dosa atau kegagalan, atau luka, atau ketakutan, atau pergumulan dalam hidupmu, batu sudah terguling. Amin. Engkau percaya? Pasti akan terjadi dalam hidupmu mujizat. Artinya Tuhan memberi kesempatan untuk hidup baru. Jangan hanya tinggal di dalam masa lalumu. Jangan hanya terfokus kepada besarnya masalah dalam hidupmu. Jangan hanya terfokus kepada besarnya batu yang menjadi penghalang dalam hidupanmu. Tetapi fokuslah begitu dahsyatnya, begitu besarnya kuasa Tuhan yang sanggup menggulingkan, menyingkirkan batu-batu penghalang dalam hidup saudara dan saya. Sehingga apa yang terjadi? Mujizat, kemerdekaan, ketenangan terjadi berkat tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jangan fokuskan pandangan kita kepada besarnya masalah dalam hidup Bapak Saudara. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus. Dia rela mati, bahkan dia membuktikan kuasanya, keilahiannya. Dia bangkit dari maut. Dia memberikan kemerdekaan bagi saudara saya. Yang setiap orang yang membuka hati, yang percaya kepadanya, apapun batu permasalahan dalam hidup saudara saya, dia sanggup menyingkirkan asalkan kita membuka hati. Saya undang tim Dewi untuk maju ke depan. Renungkan apa yang menjadi makna
kebangkitan Yesus Kristus dalam hidup saudara dan saya pada hari-hari ini. Jangan hanya sekedar kita mengingat 2000 tahun yang lalu Dia telah mati dan bangkit, tapi kita tidak sungguh-sungguh mengalami Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Jangan kita hanya sekedar menjadi pendengar saja, atau ragu, atau mengalami tinggal dalam ketakutan. Mari lepaskan setiap keraguan dalam hidupmu, dalam pikiranmu. Lepaskan setiap ketakutan dalam hatimu, untuk membuka hati dan percaya Tuhan bahwa Yesus sanggup menolong saudara. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan yang kau alami saat ini, sebesar apapun pergumulan yang kau hadapi saat ini, terkadang engkau berpikir, Tuhan, apakah mungkin terjadi? Mungkin engkau mengalami sakit. Tuhan, apakah saya masih bisa sembuh? Saudara, sekitar berapa tahun yang lalu saya pernah berada di ujung maut. Napas sudah tidak ada, tapi saya berserah kepada Tuhan. Jika belum waktunya Tuhan panggil, berarti Tuhan masih percayakan perkara-perkara besar. Ketika engkau mungkin mengalami dalam kesesakan, di dalam sakitmu, apakah saya masih bersembuh Tuhan? Saya mau katakan, berserah kepada Yesus. Dia akan memberikan engkau kekuatan, kemampuan untuk dapat melewati lembah kegelapan dalam hidupmu. Usahamu mungkin saat ini sedang mandek. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau dapat berkata, tahun inilah tahun kemenangan, tahun inilah tahun pembebasan dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan saya, dalam pelayanan saya. Jangan terfokus kepada besarnya masalah dalam hidupmu. Engkau terobos masuk ke dalam, engkau akan melihat mujizat pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Kita nyanyikan pujian ini dalam segala keadaan.